Jalan kultivasi pun serupa. Jika seseorang terpaku pada tujuan, ia akan melewatkan segudang peluang di sepanjang jalan, mengabaikan transformasi dan sublimasi kekuatan dalam energi magis yang halus. Mencapai puncak tentu saja adalah tujuannya, tetapi setiap langkah menuju puncak, setiap pengalaman mempertanyakan jati diri sejati, bukankah itu bentuk lain dari puncak? Proses itu sendiri adalah fondasi dari puncak, dan terlebih lagi, kekuatan dari puncak. Pikiran ini, seperti guntur yang membelah langit dan bumi, tiba-tiba menghancurkan belenggu tak terlihat yang terpendam di dalam hati Xiaoyan. Pada saat pikiran ini menjadi jelas, pada saat pencerahan dan sublimasi ini, jantung Dong berdebar kencang, bukan dengan daging dan darah, tetapi dengan raungan yang berasal dari kedalaman jiwanya, seperti benang merah besar, kekuatan primordial yang tak terlukiskan yang mengandung aura awal kekacauan, seolah mengabaikan batasan waktu dan ruang, jatuh dari aturan tertinggi yang tak terlihat. Serangan itu menusuk jantung Xiaoyan dengan presisi sempurna, dan seteguk darah yang mengandung cahaya keemasan pucat menyembur keluar, memercik ke gunung ilahi primordial yang kuno dan tak berubah, menghasilkan dengungan aneh. Seolah beresonansi dengan gunung ilahi, yang terjadi selanjutnya bukanlah rasa sakit, melainkan kejernihan dan kemurnian yang tak terlukiskan. Jin Zhang diselimuti oleh kekuatan yang hangat dan tak tertandingi, kekuatan yang luas dan menyeluruh yang menjadi saksi keabadian. Apakah ini alam inti bumi yang muncul dari dalam? Pola pikir Raja Iblis, yang diberikan oleh Raja Iblis Mosu, meskipun juga memiliki beberapa pemahaman, tidak menunjukkan kekuatan dahsyat ini. Kekuatan inti bumi ini adalah sesuatu yang dipahami Xiaoyan sendiri, tetapi alasan dia mampu mencapai pencerahan begitu cepat terkait erat dengan pola pikir Raja Iblis. Sebelum Xiaoyan dapat sepenuhnya menikmati kekuatan luar biasa dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibawa oleh terobosan ini, meskipun dia belum benar-benar menembus, hanya memperoleh beberapa pemahaman, jiwanya segera merasakan anomali tersebut saat masih agak jauh dari tingkat kelima. Dengan sebuah pikiran, tubuh Xiaoyan terus membesar, sementara gunung ilahi primordial terus menyusut, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Gunung ilahi primordial yang sebelumnya tak terlihat menyusut hingga seukuran telapak tangan, melayang di tangan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian membalikkan telapak tangannya, menyimpannya di cincin penyimpanannya, dan meminta Dewa Bangau untuk membuka jalan kembali ke alam mendalam surga barat. Sangkar energi pedang Hua Ken telah lenyap, jadi dia tidak ragu-ragu. Tubuh utamanya segera berangkat untuk mengambil klon jangkrik emas. Dewa Bangau juga tidak ragu-ragu, kepulan bulu menciptakan jalan yang melewatinya. Xiaoyan bergegas masuk, sosoknya tiba-tiba muncul di dalam alam mendalam surga barat. Untungnya, tempat ini sudah berada di luar domain suci Buddha ilahi, jika tidak, dia akan langsung terdeteksi. Aura klon jangkrik emas sepenuhnya tersembunyi, duduk bersila di atas meteorit yang hancur. Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul, tumpang tindih dengan dirinya. Setelah melakukan ini, Xiaoyan menghilang lagi, meninggalkan alam mistik surga barat. Saat ini ia tidak memiliki klon roh primordial. Bahaya di sini tidak memungkinkannya untuk berlama-lama bahkan sedetik pun. Meskipun Raja Iblis Mosu telah memberinya kekayaan, rezeki nomplok seperti itu kemungkinan tidak semudah itu. Pergi secepat mungkin adalah pilihan terbaik. Xiaoyan kembali ke dunia sekunder yang dibawa oleh Dewa Bangau. Tempat ini relatif lebih terpencil, tetapi risikonya masih ada, jadi ia berencana untuk pergi dengan cepat. Bahkan jika ia tidak segera kembali, Sensi tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ia berterima kasih kepada Kakak He atas bantuannya dalam mendapatkan laut spiritual 7 warna. Jika diperlukan, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiaoyan mengerti bahwa tanpa Dewa Bangau, ia tidak akan lolos tanpa cedera, dan matanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Namun, Xiaoyan saat ini bukanlah orang yang sama seperti sebelumnya, setelah mengalami begitu banyak hal. Dewa Bangau tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lautan roh 7 warna tidak seperti yang dia klaim. Masih belum diketahui apakah itu dapat membantu mata anjing itu pulih. Setelah hampir menderita kerugian besar, Xiaoyan menyimpan keraguan tentang Dewa Coklat.
Dia mengingat hal-hal ini. Setidaknya, jika Dewa Bangau benar-benar ingin mencelakai Xiao Yan, ada terlalu banyak kesempatan, dan kemungkinan besar semuanya hanya kebetulan. Perjalanan ini terlalu berani bagiku. Kakak Xiao Yan, tolong jangan salahkan aku. Aku senang kau tidak menyalahkanku. Kata-kata ini segera menghilangkan keraguan Xiao Yan yang tersisa. Dewa Bangau tidak menghindari topik tersebut. Dia juga memahami bahaya perjalanan ini. Semuanya tidak terduga dan bukan seperti yang Kakak He rencanakan. Hanya saja kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah saat ini. Namun, tidak masalah bahwa kita tidak menderita kerugian kali ini, dan kita bahkan mendapatkan lautan roh 7 warna. Xiao Yan menggenggam tangannya dan perlahan berkata, "Oh, kakak Xiao Yan mendapatkannya." Dewa Bangau agak terkejut. Iya, tapi tidak seperti yang dirumorkan. Kurasa ini mungkin metode dari alam suci Buddha. Lautan roh 7 warna adalah pesan yang sengaja dilepaskan oleh alam suci Buddha ilahi, terbentuk dari pikiran-pikiran penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya, dalam upaya untuk melenyapkannya dengan kekuatan eksternal. Xiao Yan baru memahami konspirasi alam suci Buddha ilahi setelah bersentuhan dengan lautan roh 7 warna. Tak heran lautan kata-kata masih berguna. Dewa Bangau berhenti sejenak, terkejut bahwa alam suci Buddha ilahi akan bersekongkol melawan semua orang. Bahkan dia pun tertipu oleh informasi yang dilepaskan, benar-benar percaya bahwa lautan roh 7 warna adalah semacam harta karun magis. Dia bahkan tidak mengetahuinya dan perlu menjelajahinya lebih lanjut. Kurasa tempat ini juga tidak aman, aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku permisi. Xiao Yan agak enggan untuk melanjutkan. Hati-hati, kakak Xiao Yan. Dewa Bangau mengerti dan segera menjawab. Setelah berbicara, Xiao Yan mengepalkan tangannya memberi hormat. Jiwa Void-nya merobek celah dan melangkah ke dalamnya. Dia perlu menggunakan menara roh Void bintang ungu untuk pergi, dan dia tidak bisa membiarkan Dewa Bangau melihatnya. Hati-hati, kakak Bangau, katanya, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Setelah melewati celah jiwa tergeraknya, Xiao Yan tiba di suatu tempat di subdunia. Tidak ada apapun di sana, sama sekali tidak ada. Xiao Yan menyapu kekuatan jiwanya untuk memastikan tidak ada serangan mendadak di sekitarnya, tetapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memanggil Ye Tian, yang telah pergi setelah memasuki Void Surga Barat. Ye Tian berubah menjadi awan ungu hitam dan melakukan perjalanan dari alam mistik surga barat ke subdunia ini. Iblis ini telah tiba. Ye Tian secara akurat menemukan Xiao Yan. Tentu saja, asal-usulnya ditekan di panji penekan jiwa, jadi dia dapat dirasakan dimanapun dia berada. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan mata anjing itu ke dalam panji penekan jiwa. Kemudian, ia segera menggunakan teknik dunia di dalam menara roh kekosongan bintang ungu untuk pergi ke dunia gunung dan laut, menemukan dinding gunung tempat ia duduk bersila, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Dunia gunung dan laut menawarkan perlindungan sementara. Tanpa berlama-lama, ia menutup matanya dan memasuki kekosongan spiritual menara roh kekosongan bintang ungu. Di dalam kekosongan itu, sosok Xiao Yan muncul di hadapannya, lautan spiritual 7 warna yang seperti mimpi dan selalu berubah. Apakah ini namamu? Xiao Yan melayang, berkomunikasi dengannya. Tidak ada nama. Lautan spiritual 7 warna itu mengirimkan pikirannya. Xiao Yan mengerti bahwa nama manusia harimau ini diberikan oleh para Buddha dari alam suci Buddha ilahi. Bab 5079. Hati Xiao Yan mencekam. Seperti yang dia duga, merenungkan pertemuannya dengan Buddha keluarga Mi kini mengungkapkan kemunafikan yang mendalam di balik cahaya Buddha. Tanpa basa-basi lagi, mata anjing Xiao Yan, yang tertidur di kehampaan, berubah menjadi telapak tangan, ukuran dan auranya sepenuhnya tersembunyi, tampak sangat lemah. Lautan spiritual 7 warna ini jauh lebih dari sekadar kumpulan jiwa-jiwa yang teraniaya. Kemungkinan besar ia menyembunyikan kebenaran yang lebih kejam. Fakta bahwa roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan alam ilahi tidak mau campur tangan menunjukkan bahwa lautan spiritual 7 warna sudah di luar kendali mereka.
Namun, yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang adalah agar lautan spiritual 7 warna membantu mata anjing itu memulihkan 3 berkah yang diberikan kepadanya oleh Mosu. Jiwa ilahi Raja Iblis telah membantu Xiao Yan memperbaiki jiwanya yang terluka. Yang terpenting sekarang adalah agar mata anjing itu membuat kesepakatan. Aku akan membantumu menjadi iblis besar, dan kau akan memulihkan jiwanya yang terluka, kata Xiao Yan perlahan. Laut spiritual 7 warna itu tampak terbentuk dari kehendak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sepertinya kehendak absolut telah lahir sebelum menyatu menjadi lautan. Meskipun laut spiritual 7 warna mengikuti Xiao Yan, ia masih dipenuhi kecurigaan. Tipuan macam apa yang telah diderita roh-roh pendendam ini dalam hidup mereka sehingga membuat mereka kehilangan kepercayaan setelah kematian mereka. Kau tidak punya pilihan sekarang, bukan sebagai ancaman, tetapi hanya karena aku berharap kau akan membuat pilihan yang tepat. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, tiba-tiba teringat bahwa di antara 3 kesempatan yang diberikan Mosu kepadanya, ia telah menyebutkan bahwa jiwa ilahi Raja Iblis dapat menaklukkan semua iblis. Laut spiritual 7 warna di hadapannya, yang terus-menerus mengumpulkan kebencian, sebenarnya telah berubah menjadi iblis yang kuat. Aura yang tersembunyi di dalam dantiannya perlahan menghilang, dan laut spiritual 7 warna jelas memancarkan fluktuasi yang tidak biasa. Apakah kau mengenali Mosu? Xiao Yan bertanya perlahan, meskipun ia hanya pernah mendengar nama itu sekali dalam pikirannya. Mosu, Raja Iblis itu seolah mendengar suara-suara tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dalam lautan roh 7 warna di saat berikutnya. Dia meraung, tetapi bukan dengan intimidasi, melainkan dengan kekaguman dan pemujaan. Biarkan dia pulih. Aku datang dari Sensi dan dapat memberimu tempat untuk berkultivasi. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Xiao Yan berkata lagi dengan suara dalam, bertanya-tanya apakah aura Raja Iblis Mosu benar-benar seefektif itu. Dia tidak setuju. Lautan roh 7 warna segera merespons. Xiao Yan mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak mengenal Raja Iblis Mosu ini, statusnya di antara banyak iblis tampaknya tak perlu dipertanyakan. Dia tidak tertipu. Mata anjing itu berubah menjadi cahaya biru. Kemudian mereka sepenuhnya ditelan oleh lautan roh 7 warna. Dia tidak tahu apa hasilnya, jadi dia hanya bisa mencoba apa saja, karena mata anjing tidak bisa menelan pil. Jadi metode biasa tidak berguna melawannya. Namun, tepat ketika roh 7 warna pemecah lautan setuju, dan keinginan mereka beresonansi, tatapan Xiao Yan menyapu area tersebut, dengan tajam menangkap fluktuasi aneh yang berasal dari sudut tempat Ling Su berada. Matanya berkilat seperti kilat. Dalam sekejap, dia melihat ke arah sana dan melihat tubuh raksasa Sue yang gemuk membusuk dan meleleh. Pelelehan itu bukanlah kematian, tetapi transformasi yang jelas, karena auranya tidak menghilang, tetapi terus meningkat. Genangan darah ini perlahan menggeliat seperti jantung, dengan lingkaran cahaya mengalir di dalamnya, samar-samar menggambarkan bentuk yang kabur namun lebih ganas, dipenuhi aura pembunuh, dan dengan kekuatan darah dan ki yang sangat murni di dalam kejahatannya, dengan panik berkembang biak. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit. Raksasa Sue sebenarnya telah mulai berevolusi lagi. Setelah melahap mayat roh purba, ia mulai berevolusi menjadi raksasa sejati. Xiao Yan tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi di dalam Ling Su, apakah evolusinya sudah lengkap atau belum, itu masih dalam kendalinya, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Dengan pandangannya kembali ke Luoxia Sue, yang masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memurnikannya, dan yang darah Yuan Shen-nya kemungkinan tidak mencukupi, Jiao Yan hanya perlu mengamati situasinya. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan bersiap untuk keluar dari menara roh Void bintang ungu, tetapi pada saat itu, dia segera merasakan fluktuasi yang terpancar dari Suyu. 9, yang memiliki 3 aura kacau, bersiap untuk memasuki medan perang. Menuju ke pemakaman dewa, pintu masuk ke jurang baru mendarat di rumah buku, bersiap untuk masuk. Informasi dari rumah buku tiba, dan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia masih agak penasaran dan berharap tentang medan perang ini.
Menurut Huaken, itu adalah medan perang pamungkas yang mengumpulkan makhluk terkuat dari zaman dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan macam apa yang dapat menciptakan medan perang seperti itu dan mengumpulkan semua yang kuat? Dalam salah satu pertempuran, aturan apa yang dipegang oleh aura kacau itu? Apakah kekuatan merupakan kekuatan yang diperlukan untuk mencapai alam tertinggi? Xiao Yan tidak langsung pergi, tetapi malah membangun lapisan penghalang dan mengaktifkan metaforanya untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Lagi pula, dia tidak tahu seperti apa situasinya di dalam, dan dia perlu mempersiapkan diri sepenuhnya sebelum masuk. Tekanan tak terlihat langsung menyelimuti hati Xiao Yan, tetapi lebih dari itu, tekanan itu menyulut semangat bertarung yang membara dan keinginan untuk mendaki ke puncak setelah menembus alam dewa abadi. Jalan kultivasi menjadi semakin membingungkan, dan jalan di depan bahkan lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Ada juga desas-desus bahwa seseorang akan menghilang setelah menembus ke tingkat ke-7, yang membuat Xiao Yan waspada. Lagi pula, dia belum pernah melihat pembangkit tenaga di tingkat ke-7. Mungkin tingkatnya saat ini tidak cukup tinggi, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan pembangkit tenaga tertinggi di tingkat ke-7. Xiao Yan juga dipandu oleh kitab keinginan. Tampaknya terlempar ke dalam pusaran ruang waktu yang sangat besar. Setelah beberapa saat merasa pusing dan nyeri seperti robek, kakinya menyentuh tanah yang padat namun dingin. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan pemandangan di hadapannya berubah drastis. Dia berada di tengah ruang elips yang sangat luas, dengan bentangan yang tak terukur. Di atasnya terbentang kegelapan yang tak berujung, memancarkan cahaya samar yang menyeramkan, sementara di sekelilingnya terdapat tribun-tribun besar yang menjulang berlapis-lapis di sekitar seluruh medan perang. Tribun-tribun itu dipenuhi oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dan tidak jelas. Mereka bukanlah entitas fisik, melainkan sosok-sosok halus berwarna biru pucat. Xiao Yan sudah familiar dengan hal ini, karena dia adalah salah satu dari mereka. Semuanya diam, dan meskipun dia tidak dapat melihat wajah mereka, dia dapat merasakan fokus mata yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Seolah-olah dia berada di arena gladiator tempat para dewa tampil, dan dia adalah gladiator yang baru masuk. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerangnya dari segala sisi, sangat membebani hati Xiao Yan. Dia segera menyesuaikan pola pikirnya, menghilangkan rasa tidak nyaman, dan dengan tajam mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa selain pandangannya, tubuhnya benar-benar tidak bergerak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tepat di depannya, sekitar 100 kaki jauhnya, berdiri sesosok figur tanpa suara. Orang itu mengenakan pakaian bergaya kuno yang dipenuhi pola merah gelap yang rumit, baju zirah menutupi seluruh tubuhnya. Hanya sepasang mata tanpa emosi, seperti nyala api abu-abu yang membara, yang terlihat. Di atas kepalanya, seberkas energi putih keabu-abuan melayang. Itu bukan energi, melainkan energi kacau tingkat 1 yang juga dimiliki Xiao Yan, bersama dengan 3 aura kacau miliknya. Satu melayang di atas kepala orang lain, dan hal yang sama terjadi di atas kepalanya sendiri.